Shalom buat Bapak Ibu Paduan Suara Kantate HKBP Manyar. Selamat bertemu kembali di ibadah PA kita untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Dan ini adalah ibadah PA terakhir buat Paduan Suara Kantate untuk tahun 2021. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita memulai ibadah PA kita ini, mari kita saat teduh sejenak untuk menyerahkan kepada Tuhan. Ibadah kita ini berlangsung dalam sukacita dan berakhir dalam damai sejahteranya. Kita saat teduh. Amin. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah PA kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 1. Jonok di batata, uduk di mahita, lau marsoba tutuhata, nijur di batata, tutonga-tongata, tapahoho marohata, sobama debata di banua gijang naso halopoan. Baiklah Bapak Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberi kami kesehatan, kesempatan di dalam hidup kami ini. Saat ini di ibadah PA Paduan Suara Kantate Gereja HKBP Manyar, dan ini adalah ibadah PA terakhir selama masa pandemik. Biarlah Tuhan, ibadah ini menjadi sukacita bagi kami. Setiap anggota Paduan Suara Kantate mendapatkan damai, kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Sehingga untuk tahun yang akan datang, kami bisa bertemu secara tatap muka. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita di ibadah PA Paduan Suara Kantate yang terakhir sekali. Saya ambil dari kitab 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Kalau di buku ini hanya ayat 19, tetapi saya mau kutip 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Baiklah, kita dengarkan dan kita simak bersama-sama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan
menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, judul perikop kita atau sebagai tema perikop kita untuk PA terakhir ini adalah menjadi perabot yang mulia. Dalam konteks perikop pada nas ini, kita menemukan dua macam materai. Pada dasar yang teguh, materai pada dasar yang diletakkan oleh Allah dalam kehidupan kita bertuhan. Oleh karena itu, yang pertama yang mau kita lihat adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir untuk apa kita hidup? Dan bagi siapa kita hidup? Pertanyaan ini memang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi sebagai orang yang percaya, sudah seharusnya kita tahu untuk apa dan bagi siapa kita hidup. Pertanyaan yang kedua yang harus kita ajukan pada diri kita adalah, sudahkah aku mengenal siapa diriku? Who am I? Siapa diriku? Ya, jawabnya pikir sendiri dong. Who am I? Siapa aku? Apabila seseorang telah mengenal siapa dirinya, hal yang pertama yang mau diingatkan buat kita Bapak Ibu, janganlah pernah berpikir bahwa hanya dia sajalah, manusia itu sendiri yang mengenali dirinya. Tidak ada yang lain. Itu adalah pikiran yang salah. Karena apa? Coba renungkan, coba pikirkan Bapak Ibu. Kalau memang benar demikian, apakah Bapak Ibu kita sendiri sudah lebih mengenali diri kita sendiri? Saya katakan tidak. Sebab apa? Dalam kemanusiaan saya, kadang-kadang saya nggak tahu apa yang saya perbuat. Kadang-kadang saya bingung. Loh, apa yang sudah saya buat? Kok tidak pernah saya pikirkan, tapi kenapa terjadi? Itu kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ya, itulah yang mau saya katakan kepada kumpulan paduan suara kantate. Sudah sejauh mana penguan paduan suara kantate saling mengenali anggota masing-masing? Ya, bisa saja Bapak Ibu dulu berteman sejak kecil, sejak sekolah minggu, atau mungkin di paduan suara kantate kebanyakan yang berpasangan, suami istri, atau mungkin bahkan ada anak-anak yang nimbrung yang sudah berumah tangga, bukan? Namun, menurut firman Tuhan hari ini, mau mengingatkan kita, sejauh manakah kita mengenali anggota punguan paduan suara kantate ini? Sejauh manakah kita juga mengenali diri kita di tengah-tengah punguan paduan suara kantate ini? Apakah selama ini kita adem ayam, tenang, tentram? Ya, sampai sejauh ini mungkin belum ada pergolakan di antara sesama anggota. Kalau saya katakan belum ada, baik, puji Tuhan. Karena apa? Di dalam punguan paduan suara kantate ternyata kita sudah bukan mengerti yang saya maksud, tapi sudah saling memberikan hati, memahami, dan memaklumi positif dan negatif. Itu sebabnya paduan suara ini bertahan. Saya nggak tahu udah berapa puluh tahun ini.
paduan suara ini berdiri sampai hari ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, belum ada orang yang mampu menyatakan bahwa hanya dia sendirilah yang mampu, yang bisa mengenali dirinya. Tidak ada yang lain. Karena apa? Banyak kita ini masih diliputi sifat egois, memikirkan diri sendiri. Kita lupa bahwa ada orang yang lebih tahu kita. Siapa itu? Tentunya ada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengenal siapa diri kita. Apa yang menyebabkan Tuhan yang lebih tahu? Karena Dia yang menciptakan kita. Telinga, hidung, mata, mulut, bahkan rambut kita ini, Tuhan tahu ada berapa lembar. Tuhan tahu. Kenapa? Dia yang mencipta. Itulah yang pertama yang perlu diingatkan buat kita, paduan suara kantate. Lalu setelah materai yang pertama tadi, materai yang kedua yang mau diingatkan kepada kita. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan dalam kurung yang percaya kepada Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Sebab apa? Dahulu sebelum kita mengenal siapa Tuhan, barang tentu kita merupakan ya orang yang pendosa, orang yang korupsi, kita orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi saat ini, setelah paduan suara kantate berdiri secara eksis di gereja HKBP kita ini, Manyar ini, saat ini setelah kita mengerti, memahami, dan setelah kita memiliki Tuhan, kita diperintahkan untuk meninggalkan setiap kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan merupakan dosa. Paulus dalam tulisannya di surat 2 Timotius ini menganalogikan, tadi disebutkan, mengumpamakan, mengandaikan perabotan yang terdapat di dalam rumah yang besar, di mana di dalamnya terdiri dari emas, perak, tapi ada juga kayu dan tanah. Dari keempat unsur ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hal yang pertama-tama yang mau digambarkan di sini adalah yang dipakai untuk maksud yang mulia. Baru kemudian yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebagai contoh, emas merupakan sesuatu yang menempati posisi paling berharga, barang berharga. Di samping emas memiliki kadarnya yang tinggi, juga memiliki fungsi yang istimewa. Itu artinya Paulus menekankan jemaat, khususnya jemaat Tuhan, untuk menjadi seperti emas yang menempati posisi yang berharga, yang memiliki fungsi yang istimewa. Itu yang mau dikatakan oleh Allah, itu yang mau dikatakan Paulus, itu yang mau dikatakan Timotius kepada kita, khususnya paduan suara kantate HKBP Manyar. Apa maksudnya? Karena ada jadi pertanyaan bagi kita mungkin, apakah lantas setiap orang yang dianjurkan untuk mempunyai emas, atau setiap orang harus memiliki perak dengan perintah itu? Tentu tidak. Jika itu kita inginkan, atau jikalau kita ingin menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia seperti halnya emas, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Inilah yang dimaksudkan Paulus. Apa artinya perabot yang mulia? Nah, jikalau kita sudah melakukan hal tersebut, di mana kita telah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat tadi ya, niscaya kita akan mendapatkan
banyak manfaat. Di antaranya satu, ia disebut perabot rumah untuk maksud yang mulia. Yang kedua, ia dikuduskan. Yang ketiga, ia dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya. Dan yang terakhir, baginya disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Di ayat 21 tadi disebut. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, paduan suara kantate, anjuran untuk menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia telah digariskan Rasul Paulus kepada rekan sekerjanya, yaitu Timotius. Lalu kita sebagai paduan suara di tengah-tengah gereja adalah termasuk rekan sekerja Paulus, termasuk rekan kerja Timotius. Kita dapat melihat bahwa kepemimpinan Paulus untuk membimbing Timotius dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu juga harus Bapak Ibu Saudara sadari ya. Parhalado, hamba-hamba Tuhan, huria dalam konteks umum harus benar-benar kita lihat ketika kita mau dipimpin, ketika kita mau diarahkan. Jangan kita buat bahwa paduan suara kantate ini berdiri sendiri, punya kelompok tersendiri, dan sesuatu yang harus dihormati dan dihargai terlalu berlebihan. Ingat, Bapak Ibu saudara-saudari, paduan suara kantate, kita adalah orang-orang yang punya talenta. Kita mau dipakai Tuhan. Oleh karena itu, gereja melalui hamba-hambanya mau membimbing kita semua. Itu yang dikatakan, itu yang dilakukan oleh Paulus, yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dia selalu membimbing Timotius bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang paling penting yang mau kita lihat dalam bimbingan Paulus kepada Timotius adalah dalam hal kekudusan. Paulus juga mau mengingatkan kepada Timotius, karena Timotius ini adalah orang muda. Itu sebabnya dikatakan untuk menjauhi nafsu orang muda, mengejar keadilan, kasih dan damai bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita berseru kepada Tuhan di dalam paduan suara kita. Kita berkhotbah melalui paduan suara kita. Lagu per lagu, note per note, itu kita pelajari. Lalu kita harus menghayati lagu per lagu, bar per bar, apa yang diinginkan oleh lagu itu. Supaya bisa tersampaikan, maka kita harus di dalam kehidupan hati yang murni harus menyanyikannya. Bukan karena suaramu punya vibrasi yang wah, bukan begitu, bukan. Maaf Bapak Ibu, tadi sedikit terputus karena signal yang kurang begitu normal. Baiklah, tadi saya katakan bahwa ketika kita bernyanyi bukan karena mengandalkan kemampuan, mengandalkan kebolehan kita. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh ayat 21 yang terakhir, akan disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia adalah bernyanyi untuk Tuhan melalui paduan suara kantate di gereja HKBP Manyar ini. Bapak Ibu, ingat, anjuran untuk menjadi perabot rumah adalah sebuah maksud yang mulia. Itu sudah diwariskan Paulus kepada Timotius. Saat ini diwariskan kepada paduan suara kantate yang ada di HKBP Manyar sebagai rekan sekerja Paulus dan Timotius. Supaya Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana kepemimpinan kuasa Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu juga bisa melihat kepemimpinan gereja melalui para hamba-hamba Tuhan yang sudah membimbing paduan suara kantate bisa eksis, bisa berjalan sampai hari ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu dalam hal kekudusan, Paulus juga tadi mengingatkan Timotius untuk menjauhi nafsu orang muda, tetapi mengejar keadilan,
kasih dan damai bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan. Tetapi seruan yang keluar dari hati yang murni. Mari Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah mengejar keadilan melalui lagu-lagu, paduan suara kita. Kita sudah menebarkan keadilan juga, kita sudah menebarkan kasih, menebarkan damai bersama jemaat gereja HKBP Manyar selama kita berdiri di gereja ini. Kita sudah berseru kepada Tuhan di dalam lagu-lagu pujian kita dengan hati yang murni. Dan yang terakhir, saya mau katakan kepada kita seluruhnya, dan ini menjadi pertanyaan buat paduan suara kantate dan untuk menapaki kehidupan tahun 2022 nanti. Sudahkah kita menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan? Kita jawab sendiri dan kita renungkan sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih tiada henti-hentinya. Sebab Tuhan memberikan sesuatu yang baik, memberi kesehatan, memberi umur yang panjang, memberi waktu yang tiada batasnya. Di masa pandemik ini, kami masih bisa tetap bersama-sama dengan paduan suara kantate di gereja HKBP Manyar. Terima kasih Tuhan buat setiap lagu-lagu pujian yang sudah dilantunkan paduan suara kantate di gerejamu, yang memberikan semangat, mengingatkan, menasehati, dan menopang kami. Setiap jemaat, dan kami terhibur. Dan kehidupan kami yang kelam disinari oleh lagu-lagu paduan suara kantate di gerejamu ini. Karena itu Tuhan, walaupun kami masih bertemu secara online melalui channel YouTube, tapi kami tidak berkurang untuk tetap menjalin kasih, kebersamaan, dan damai sejahtera-Mu. Biarlah Bapa, pandemik ini Engkau akhiri, Engkau buang, Engkau jauhkan dari kami, bahkan dari dunia ini, agar kami mampu kembali berkumpul secara normal, bertatap muka, dan kami bisa saling sharing, saling bertukar pikiran untuk setiap pertemuan-pertemuan kami. Tuhan Yesus, pelihara juga setiap keluarga, anak-anak dari setiap paduan suara kantate, dari bayi sampai yang sudah besar, sampai yang sudah berumah tangga, para mantu, putra, putri, cucu. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan umur panjang, Tuhan yang menyehatkan, dan Tuhan yang memberikan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami percayakan seluruh keluarga paduan suara kantate HKBP Manyar kehadirat-Mu Bapa, agar Engkau yang menempah kami untuk menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan melalui lagu pujian yang kami lantunkan. Bimbing kami untuk awal tahun depan, supaya kami bisa bertatap muka dan kami bisa kembali bersama-sama bersuka cita dan bisa menjalin persaudaraan kembali lebih baik, lebih kuat lagi karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah lagu pujian lantunan yang sudah kami sampaikan melalui paduan suara kantate di HKBP Gereja HKBP Manyar ini, itu karena Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan pada kami. Tuhan sudah memberikan sukacita bagi kami, sebab Tuhan yang menyediakan yang terbaik dan menyediakan pekerjaan yang layak melalui paduan suara ini. Oleh karena itu kami mau bernyanyi dengan hati yang murni, hati yang tulus. Pakai kami supaya kami mampu menunjukkan talenta kemampuan kami buat pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih,
kita kembali melanjutkan ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 760 ayat 1. Ya, Jesus, Jesus doa ali-aliku so ada tudusni ali-ali nang sumurungi dia asoloan di rohaku Tuhan hapusaki si paluana mamorsan dosaki nama ngapuliau di sitaonoki mangurupi au di hagugutani Jesus doa li-aliku so ada tudusni ali-ali nasumurungi dia doa ali-aliku so ada tudusni ali-ali nasumurungi dia. Kita akhiri ibadah PA kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom buat kita seluruhnya. Selamat bertemu kembali di tahun depan dalam bentuk paduan suara. Dan terima kasih buat waktu, buat kesempatan yang sudah diberikan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera. Shalom. Kafrim.